yang toyo itmo jati waras suki wibowo rahayu. Yang siapa cepat dia dapat. Saya nih. Monggo. Saya. Siapa? Saya. Halo. Dari mana nih? Saya Lia dari Surabaya, dari Pakuayan Jenggala ya kalau nggak salah. Mohon ya. Nah, mau bertanya apa? Aduh, suaranya kok feedback terus. Nanti. Halo? Iya, ada suaranya ada kok. Iya ya. Sebenarnya untuk pengalaman waktu Manekung bertemu dengan Sang Hidayah, saya juga pernah mengalami. Jadi rasanya itu seolah-olah datangnya itu kayak dari lubuk hati. Awalnya tuh kecil-kecil, semakin lama semakin besar. Terus bentuknya, wujudnya itu mirip sekali dengan yang kalau nggak salah Ki Ajar kan pernah ya bikin buku Sabdo Palon. Di situ gambarnya Sabdo Palon itu kan pakai kepala rambutnya dicepol putih gitu kan. Terus pakai bajunya dari kain putih. Terus badannya juga buncit gemuk gitu kan. Nah itu mirip sekali dengan itu. Nah yang saya tanyakan itu apakah benar Hyang yang Ismoyo atau jangan-jangan halusinasi pikiran saya saja? Karena setelah saya melihat penampakan itu yang seolah-olah datang dari lubuk hati itu, nah di kayak seolah-olah di depan mata saya itu ada sosok yang gede gitu, tapi mirip dengan Sang Hyang Ismoyo. Nah, ketika saya melihat itu memang perasaannya happy sih, tapi karena saya melihat loh kok tiba-tiba jadi gede, akhirnya saya melek aja terus sudah tidur gitu kan, nggak menekung lagi gitu. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, tadi kan disebutkan kalau Sang Hyang Ismoyo itu akan menuntun yitma-yitma yang ada di alam kita supaya bisa naik ke alam yang lebih atas lagi. Jombing Saloko itu tadi. Nah, gimana kita bisa tahu kalau kita sehari-hari dibimbing oleh beliau? Padahal kayak saya ini kan dari awalnya kan baru belajar aja ilmu kesadaran Jawa kuno seperti ini sebelumnya kan malah nggak sadar kalau dibilang gitu. Nah, itu bagaimana dong caranya? Apakah kita dibimbing juga, ataukah yang dibimbing hanya yang sudah belajar untuk manekung atau belajar untuk berkesadaran saja? Terima kasih. Sarwahayu. Jawabannya seperti yang tadi, kalau yang pengalaman pertama. Jadi sebenarnya ada tiga kemungkinan besar. Yang pertama halusinasi. Yang kedua adalah makhluk lain yang menyamar. Dan yang ketiga adalah kehadiran Sang Hyang Ismoyo sendiri. Untuk kehadiran dari Sang Hyang Ismoyo sendiri adalah ketika penampakan itu jelas. Walaupun cuma sekilas tapi jelas. Detail jelas sekali. Bahkan kadang-kadang ketika penampakan itu hadir, kita bisa merasakan hawa tubuh dia. Bahkan kadang ada getaran-getaran tertentu yang kedekatan kita dengan sosok tersebut. Seperti nyata. Detail sekali. Bahkan ada tercium wangi-wangi yang nggak kita temukan padanannya di keseharian kita. Dan itu nyata sekali. Jelas. Terus setelah itu ada perubahan bagi diri kita. Jadi ada peningkatan kesadaran, peningkatan ilmu, peningkatan pandangan tertentu ketika kita mungkin di suatu saat kita tercekam oleh doktrin tertentu dan berusaha keluar dari doktrin tersebut. Setelah penampakan itu muncul, ada pemicu yang membuat kita dengan mudah melepaskan doktrin itu.
Itu bagi peningkatan spiritual. Kadang juga terjadi peningkatan material, jadi ada kemudahan ketika kita berkali-kali melakukan suatu usaha untuk mencapai hal-hal tertentu dan selalu gagal. Tiba-tiba setelah penampakan itu muncul, kita seperti dimudahkan untuk menggapai apa yang kita inginkan. Biasanya seperti itu. Jadi ini patokan semua bagi seluruh cantrik. Ketika Anda melihat penampakan Sang Hyang Ismoyo, dan selanjutnya Anda mendapatkan peningkatan spiritual atau peningkatan material, itu artinya Anda benar-benar telah didatangi oleh beliau. Terus yang kedua tadi apa pertanyaannya? Tadi kan disebutkan kalau Sang Hyang Ismoyo iya. itu menuntun jiwa Yitma yang di dimensi sekarang supaya nanti bisa naik ke dimensi atas dan akhirnya bisa menyatu dengan Sang Hyang yang sang pencipta lah istilahnya. Yeah. Nah, itu kalau kita belajar kayak mana kok belajar kesadaran kayak gini kan bisa tahu. Tapi kalau yang dulu kan orang nggak tahu kesadaran itu seperti apa gitu. Apalagi yang masih lekat dengan doktrin agama, dibimbing juga atau dibiarkan aja sama beliau? Ya, karena sudah menjadi tugas beliau, beliau tidak perlu kerja beliau diketahui oleh kita. Sudah menjadi tugas beliau, sudah menjadi kewajiban beliau, sudah menjadi apa yang harus dilakukan oleh beliau semenjak beliau mewujud adalah mengangkat yitmo manusia agar diangkat, agar bisa mencapai alam yang lebih baik. Jadi ketika Anda melihat agama lain berubah menjadi lebih baik ketika menjalankan agamanya, di belakang keberhasilan tersebut ada Sang Hyang Ismoyo yang tengah bekerja. Dia tidak butuh pengakuan. Dia tidak butuh untuk diketahui pekerjaannya. Tapi dia akan terus bekerja. Bagi kita yang menganut ajaran dari Sang Hyang Ismoyo, ini perlu diketahui. Jadi ketika kita melihat ada pemeluk agama lain yang semula radikal, semula berpikiran sempit, tiba-tiba curhat kepada kita, kok aku jadi berpandangan lain ya? Kok aku merasa jadi lain ya? Kok aku merasa hal-hal yang aku lakukan pada masa lalu kurang tepat? Apa yang terjadi dengan aku? Di belakang perubahan kesadaran mereka ini ada Sang Hyang Ismoyo yang bekerja. Kepada yang tidak kenal dengan Sang Hyang Ismoyo saja tetap bekerja, apalagi dengan kita yang memang berikrar mengikuti ajaran Sang Hyang Ismoyo. Pasti beliau akan lebih banyak menyapa para pengikutnya. Demikian ya jawabannya. Terima kasih Ki. Saruhayu. Yitmo Chatti Waras Sukhi Vipovo